فقال بعض القوم Sumpah aku gak ngerti lagi ini kayak astagfirullah. Kedajalan apa lagi ini? Sakit banget gitu ya. Dan pelakunya ini sama sekali belum minta maaf. Assalamualaikum masalah khairi asdiqai min Indonesia wa min kalamakan. Welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzah Ibradinezar. Ya guys, kembali lagi ke YouTube channel Hamzali Abradinezar aka Ali Hamzah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan juga semoga kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang dak jelek lagi. Ini sumpah parah banget. Aku nggak ngerti lagi. Ini kayak aduh, sakit hati banget aku sumpah. Hal ini tuh kayak sering banget terjadi dan baru-baru belakangan ini juga beberapa bulan yang lalu juga terjadi. Kali ini terjadi lagi tapi dengan bangsa yang berbeda, dengan orang yang berbeda. Baru-baru ini trending juga tapi belum viral di Indonesia dan aku adalah salah satu content creator yang bakal membahas ini. Disclaimer dulu sebelum kita bahas lebih jauh, I'm here not trying to encourage you guys to do something like harassment or bullying to someone I'm talking about. Jadi di sini aku nggak berusaha untuk mengajak kalian untuk melakukan bullying ataupun harassment kepada orang yang telah melecehkan agama kita. So I'm here trying to speak about my religion, not trying to hate speech to someone. Jadi video ini sama sekali nggak bertujuan untuk ujaran kebencian. So let's get it started. Ya lebih deh, let's go. Satu lagi yang harus kalian ketahui, aku yakin banget video ini bakal kena copyright. Itu artinya aku sama sekali nggak bakal mendapat profit dari video ini. Karena di luar sana banyak orang yang fitnah aku melakukan ini semua hanya demi cuan. Padahal mereka nggak tahu kalau misalnya pendapatan dari YouTube itu nggak seberapa. Nah sebelum kita mulai aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah support aku di berbagai platform sosial media yang aku punya. Makasih banyak buat kalian yang udah follow aku di TikTok dan juga Instagram. Terlebih buat kalian yang sudah subscribe aku di YouTube channel ini. Pastikan kalian sudah subscribe YouTube channel ini supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Jadi kali ini kita bakal membahas, aduh aku nggak ngerti lagi belakangan ini kayak aku sering banget sakit hati sumpah. Ini sakit hatinya bukan karena orang menghina aku tapi orang pada menghina agama aku. Beberapa hari yang lalu aku pernah bahas di TikTok tentang emak-emak yang menginjak Al-Quran hanya untuk sumpah. Aku nggak ngerti lagi. Dan beberapa bulan yang lalu juga aku membahas Mnet, kasus Mnet, dimana gara-gara aku membahas kasus Mnet yang diboykot malah Ali Hamzah. Ini kan aduh nggak ngerti lagi. Aku nggak ngerti kenapa yang diboykot Ali Hamzah dan banyak orang tuh mencari kesalahan aku dia hanya di kolom komentar dan itu dibesar-besarin, bahkan ada ajang untuk mencari apa ya, ada orang yang sengaja mencari kesalahan Ali Hamzah, membongkar aib Ali Hamzah dan tujuannya aku nggak ngerti apa gitu. Dan aku nggak ngerti gitu dari Mnet kenapa menjadi membongkar aib Ali Hamzah sampai 2 jam. Kalian bayangkan gitu, 2 jam hanya untuk membuat validasi kalau membuat nama Ali Hamzah jelek. Aku nggak ngerti lagi. Yang penting kita nggak seperti mereka sampai mereka menuduhkan fitnah segala macam. Aku nggak ngerti lagi sumpah. Ada yang sampai nggak tidur bahkan untuk mencari kesalahan Ali Hamzah dan mengedit segala macam. Aku nggak ngerti lagi gitu. Tapi walaupun apapun itu yang terjadi, aku cuma mau bilang yang tahu isi hati aku hanya Allah gitu. Jadi kalau kalian nggak tahu siapa dia adalah seorang DJ dan sepertinya berasal dari Amerika Latin. Karena aku coba cari tahu seperti musiknya, jenis musiknya ini bisa dikenali kalau musiknya seperti musik Latin. Dan juga aku coba cari tahu bahasanya sepertinya berasal dari Brazil. Nama DJ-nya itu DJ apa ya? DJ MT Villa apaan sih? Udah gak terkenal, bertingkah gitu ya kan. Nah nama DJ-nya DJ MT De Villa Velha. Nah kemudian yang menjadi pertanyaannya lagi, apakah benar dia meremix ayat-ayat Al-Quran atau ternyata itu adalah sebuah hadis? Aku juga udah coba cari tahu dan aku juga mencoba cari tahu dari orang Arab langsung. Dia adalah temen aku, dia berasal dari Lebanon. Jadi banyak info-info dari Timur Tengah itu aku dapat dari dia. Contohnya kayak yang kemarin tuh yang ledakan besar yang dari Lebanon itu aku juga tahunya dari dia, dari IG story dia menceritakan dan dari mulai dugaan segala macam ya hingga finalnya bagaimana aku ngikutin terus. Kalian juga bisa tahu sendirilah kalau misalnya dugaan gitu ya kan, apalagi sebelumnya Lebanon dan juga Israel itu sempat ada perselisihan sebelum ledakan besar itu. Jadi wajar aja orang-orang Lebanon itu kayak menduga-duga kalau itu adalah serangan dari Israel. Oke, kita nggak bakal bahas itu lagi, kita balik lagi ke bahas ke DJ Villa Velha ini. Dan tahu nggak kalian, ini bermula dari salah satu akun TikTok yang namanya Gustavin Quebra. Dia dimulai dari situ, jadi dia membuat lagunya si DJ ini sebagai sound di TikTok dan sekarang udah di take down sama TikTok karena udah banyak
yang mereport sound itu. Untung alhamdulillah. Tapi kita bakal bahas lagi part-part bagian mana yang sebenarnya yang menjadi kontroversi, apakah itu bagian dari Al-Quran ataupun hadis. Dan kalaupun benar dia menggunakan hadis, itu tetap salah karena itu sama aja disrespect sama Rasulullah kita. Nah, sebelum kita mulai langsung aja kita dengar dulu lagunya seperti apa. Ini dia. Putaria, ao extremo, as icone, exclusividade, é ele, porra, vai! Esse é o TM de Vila Velha! Lindo de bonito, de fofinho, de gostoso, pra إن caralho. بين يدي الساعة لهرجا Sacode, vai começar. فقال بعض Tá com a cara bem safadinha, tá chacoalhando a garrafinha. Acho que dentro tem uma balinha, que é isso? Olha a cara da novinha. Nah, mari kita analisis. Jadi kalau kalian perhatikan, lirik di awal lagu ini itu udah sangat vulgar, udah sangat kotor. Jadi itu kalau kalian perhatikan dia menggunakan kata putaria. Dimana dulu aku pernah belajar bahasa Spanyol, putaria ini berasal dari kata puta dan itu artinya adalah wanita jalang. Di awal musik aja udah begitu gitu. Kita udah bisa nilai sendiri. Dan kemudian aku coba cari tahu nih, ada nggak full lirik dari lagu ini, dan ternyata nggak ditemukan guys. Jadi ini kurang lebih kayak lagu-lagu DJ gitu, jadi liriknya juga terkesan ngarang gitu, tapi ada cakap kotornya. Nah kemudian kita langsung ke intinya nih, bener nggak kalau DJ ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya? Seperti yang dituduhkan di TikTok gitu pada orang-orang nih, banyak orang Arab juga berkata kalau misalnya itu adalah versi Al-Quran. Dan ternyata aku coba cari tahu dulu nih sama teman aku yang orang Arab dari Libanon itu, dan alhamdulillah dia muslim dan bukan muslim sekuler, karena di Libanon itu ada muslim sekuler yang kayak nggak terlalu peduli dengan agama Islam gitu ya kan. Nah kemudian gue tanya begini, kan ada yang bilang tuh kalau misalnya lagu ini menggunakan ayat Al-Quran, ada juga yang bilang dari hadis. Cobalah lu cari tahu gitu ya kan, lu kan orang Arab dan juga lu muslim, ya pasti lu tahu lah ya gitu ya kan. Nah kemudian dijawabnya begini, jadi sebelumnya aku tuh udah kayak coba cari tahu kan, ini versi Quran yang mana, ayat Quran yang mana, surah mana, dan ternyata itu hadis guys. Dia bilang itu adalah hadis, tapi tetap aja itu nggak bisa diterima gitu. Kemudian dia coba highlight part yang ada di lagu itu, yang ada terdapat di dalam hadis itu, dan dia bilang itu bukan versi dari Al-Quran. By the way, kalau buat kalian yang mungkin lebih paham, please kasih tahu juga ya. Mana tahu ada kesalahpahaman ataupun kekeliruan, kalian boleh banget drop di kolom komentar. Nah ternyata hadis itu bercerita tentang huru hara atau kerusuhan sebelum hari kiamat. Nah ternyata hal ini sama seperti yang dikatakan oleh seseorang yang notice kalau misalnya itu bukanlah ayat Al-Quran, tapi itu adalah sebuah hadis. Itu adalah hadis yang disyairkan seperti membaca Al-Quran. Dan kemudian aku coba cari tahu juga di salah satu website Arab, dan ternyata itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah hadis yang diriwayatkan kepada Ibnu Majah itu bercerita tentang huru hara ataupun kejadian-kejadian yang bakalan terjadi di akhir zaman sebelum kiamat. Jadi tolong dikoreksi lagi, tapi yang jelas ini bukanlah versi dari Al-Quran ataupun ayat Al-Quran. Mungkin beberapa kalian lebih paham. Aku juga menunggu kritik dari kalian dan juga masukan dari kalian. Dan pada akhirnya soundnya sudah di remove dari TikTok, dan DJ ini masih belum melakukan klarifikasi tentang apa yang telah dia lakukan. Juga at the same time aku juga mau bilang makasih banyak buat non muslim yang sudah mensupport kita. Tapi perlu kalian ketahui, lagu dia ini sudah dirilis di berbagai platform musik, dan kalian tahulah apa yang harus kalian lakukan. Dan ini dia adalah akun Instagram yang diduga milik dia. Seperti yang kalian lihat sendiri, ternyata umurnya masih 19 tahun, masih sangat muda. Dan ini dia lagu dia yang masih belum di take down di YouTube channelnya. Nah itu tadi dia guys, sumpah aku nggak ngerti lagi, walaupun dia nggak ngeremix ayat-ayat Al-Quran, tapi itu sama aja, itu disrespect sama agama kita. Dimana seperti yang kita ketahui, hadis-hadis itu adalah kumpulan-kumpulan dari sabda Rasulullah. Tapi aku masih nggak ngerti, kayak mereka nggak coba cari tahu gitu. Dan hal kayak gini tuh nggak terjadi 1-2 kali gitu. Sebelumnya lagu-lagu K-pop itu kayak udah sering banget, nggak 1-2 kali
Aku udah pernah bahas di YouTube channel aku juga, jadi kalian bisa scroll ke bawah, aku udah bahas itu. Dan yang masih aku nggak paham, mereka kenapa nggak coba cari tahu gitu, sementara ini adalah hal yang sensitif. Sumpah aku ngerti lagi gimana pendapat kalian. I'm not going to tell you guys about what you have to do, because I think you have understood what you are going to do. Well, itu aja yang mungkin bisa aku sampaikan. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Dan juga dukung terus channel ini dengan cara subscribe YouTube channel ini, karena satu subscribe kalian sangat memotivasi aku untuk membuat video-video lainnya. Jangan lupa juga like, comment, and share, dan jangan lupa juga nonton video aku yang lain-lainnya. Aku mau bilang makasih banyak. See you next video. Ciao, adios, masalamah, bye-bye.